Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas instrumen non-tes. Pertama, mengenai pengertian instrumen non-tes. Instrumen non-tes digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dari ranah afektif atau sikap dan ranah psikomotorik atau keterampilan. Adapun macam-macam instrumen non-tes yaitu observasi, wawancara, angket, daftar checklist, riwayat hidup, pemeriksaan dokumen, dan studi kasus. Submateri yang kedua yaitu validitas instrumen non-tes. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur melakukan pengukuran. Validitas juga berarti bahwasanya penilaian harus benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Oleh karena itu, bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda meneliti pada objek yang sama, akan mendapatkan 10 temuan dan semuanya akan dikatakan valid apabila yang ditemukan tidak berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti. Adapun teknik pengujian validasi yang sering digunakan yaitu menggunakan korelasi bivariate percent atau korelasi produk momen. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkap. Menurut Arifin tahun 2013, validitas suatu tes dapat dibedakan menjadi 4 jenis, antara lain permukaan atau face validity, validitas isi atau content validity, validitas empiris atau empirical validity, dan validitas konstruk atau construct validity, serta validitas faktor atau factorial validity. Submateri yang ketiga yaitu reliabilitas instrumen non-tes. Reliabilitas berhubungan dengan konsistensi hasil pengukuran, yaitu seberapa konsisten skor tes atau pengukuran dari satu waktu ke pengukuran berikutnya. Reliabilitas merujuk pada ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang diinginkan. Artinya, kapanpun alat tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas yaitu koefisien korelasi yang menunjukkan derajat hubungan antara dua hasil pengukuran yang diperoleh dari instrumen atau prosedur yang sama. Koefisien reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus koefisien alfa. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika alfa lebih besar sama dengan 0,70. Jika alfa di bawah 0,50, maka reliabilitas dapat dikatakan rendah. Jika alfa rendah, maka kemungkinan satu atau beberapa item tersebut tidak reliable. Sebelum perhitungan, terlebih dahulu dibuat tabel kerja dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, item-item yang dinyatakan tidak valid dikeluarkan dari instrumen. Jadi, reliabilitas instrumen dihitung hanya untuk item-item yang dinyatakan valid. Dan yang kedua, menghitung tiap-tiap item dan skor total. Well, itulah materi mengenai validitas dan reliabilitas instrumen non-tes yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.